Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Kadir Arsyifa Afnandi dengan NIM G0024-056. Jadi pada kali ini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi pada blok 2.2 pada semester 2 ini. Saya dari kelompok B3. Jadi pertama tuh jelaskan anatomi dari Tractus respiratorius superior. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi untuk Tractus respiratorius superior itu merujuk kepada sistem pernafasan pada bagian atas yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari lingkungan luar ke paru-paru. Nah, itu sekaligus proses penyaringan, pemanasan dan pelembapan udara. Nah, untuk bagian superior ini itu ada meliputi beberapa organ seperti hidung, sinus paranasalis, faring dan laring. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan pada bagian hidung dulu atau nasus. Nah, untuk bagian hidung itu, bagian eksternal atau hidung luar itu terdiri dari tulang dan tulang rawan. Nah, untuk bagian internalnya sendiri itu atau kita sebut itu kavum nasi. Nah, atau rongga hidung. Nah, ini tuh dipisahkan oleh septum nasi. Nah, itu menjadi dua rongga memiliki dan nasus ini memiliki konka nasal atau konkai superior, media dan inferior yang membantu meningkatkan permukaan kontak udara. Nah, ini tuh dilapisi oleh mukosa bersilia dan berlendir yang berfungsi untuk menyaring dan melembabkan udara. Nah, lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua itu ada pada sinus paranasalis. Nah, untuk sinus paranasalis ini itu ada rongga-rongga udara di sekitar hidung yang terhubung ke rongga hidung. Nah, untuk jenis sinus ini ada frontalis, maxillaris, ethmoidalis dan sphenoidalis. Nah, ini tuh berfungsi untuk membantu resonansi suara dan meringankan beban tengkorak. Nah, yang ketiga ada faring. Nah, untuk faring sendiri itu adalah saluran muskular yang menghubungkan antara rongga hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Nah, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring bagian atas, itu terhubung ke rongga hidung, mengandung tonsil faring atau kita sebut adenoid. Nah, ada juga bagian tengah. Bagian tengah itu kita sebut orofaring. Nah, itu di belakang rongga mulut yang mengandung tonsil palatina di bagian sini dalam. Nah, terus ada laryngofaring, itu bagian bawah, yaitu menghubungkan ke laring dan esofagus. Nah, yang terakhir itu laring. Nah, untuk laring sendiri itu meskipun kadang diklasifikasikan sebagai bagian transisi antara tractus respiratorius superior dan inferior, tapi laring sering masih dianggap bagian akhir dari tractus superior. Nah, laring itu terdiri dari tulang rawan termasuk kartilago tiroid, krikoid dan epiglotis. Nah, itu laring itu berfungsinya itu untuk menyalurkan udara ke trakea. Jadi nanti udara itu masuk ke dalam. Nah, itu dan juga melindungi jalan nafas saat menelan oleh epiglotis. Nah, terus ada juga fungsinya itu untuk memproduksi suara dengan pita suara di dalamnya. Nah, jadi untuk laring itu ada di dalamnya itu ada kartilago tiroid, ada krikoid dan epiglotis.
Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan eh, pada laporan praktikum yang pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi